Gimana Ibu sudah siap? Bapak-bapak, olahraga disampaikan oleh guru kita Bapak Sarjito. Gimana Ibu semangat? Masih semangat? Bapak masih semangat? Kayaknya sudah kenyang bisa nih Bapak sudah dengan mungkin agak maju sedikit karena kita juga akan mendengarkan ceramah agama dari Bapak Ustaz Wiranto. Kepada Bapak Ustaz Wiranto, waktu dan tempat saya persilakan. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Ustaz Andi Sani SPDI, juga yang saya hormati dan muliakan para ustadz yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ada Ustaz Santo, ada Ustaz Iwan, juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Madinah Bapak Muhammad Edison, dan Ketua Panitia Pelaksanaan Tarhib Ramadan Ustaz Mahar Samsi, yang tadi sudah menyampaikan pesan-pesannya yang penting. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diubah. Bu, udah mana udah? Udah ya. Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kira-kira dengan akan datangnya bulan Ramadan, kita senang apa enggak? Senang ya? Pakai banget loh ya. Senang banget. Alhamdulillah. Ini menandakan bahwa kita adalah orang yang nanti termasuk dalam ayat yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Jadi yang dipanggil itu orang-orang beriman. Maka kita masih bersyukur kepada Allah kalau ketika hadirnya Ramadan itu kemudian kita ada rasa senang, ada rasa gembira. Karena kata Rasulullah dalam hadis, walaupun hadis ini katanya lemah, tapi sebagai fadhailul a'mal, sebagai keutamaan di dalam beramal, boleh digunakan sebagai landasan kita beramal. Dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan, man dakhala Ramadan, man fariha,
Man fariha biduhuli Ramadan. Man barang siapa fariha yang gembira, yang senang biduhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu, maka Allah mengharamkan jasadahu, jasadnya, ala niran, ya, atas api neraka. Jadi baru gembiranya doang, ya, baru gembiranya doang kita akan dijauhkan dari api neraka, ya, karena ini memang punya nilai yang fantastis gitu kan. Masa sih baru dengan gembiranya kita dijauhkan dari api neraka? Ya tentu kegembiraan itu menumbuhkan motivasi. Nah, karena biasanya motivasi itu kan dilandasi oleh apa? Oleh pengetahuan yang kita miliki terhadap sesuatu. Kalau kita tahu bahwa sesuatu itu sangat penting, biasanya kita termotivasi. Misalnya begini, diumumkan kepada masyarakat jamaah Masjid Al-Madinah, insya Allah besok akan ada pengajian tarhib Ramadan. Maka jamaah yang hadir dalam tarhib Ramadan pulangnya nanti dibekelin 100.000 rupiah. Nah, diumumkan kan pada tahu tuh akhirnya kan. Kira-kira yang datang ramai apa enggak? Banget. Iya kan? Kenapa orang berbondong-bondong datang ke Masjid Al-Madinah? Karena dia tahu bahwa nanti kalau datang bakalnya dikasih uang, dibekelin 100.000 rupiah. Sehingga dia termotivasi. Maka hal ini pun demikian. Akan datang bulan Ramadan, ya, yang akan membebaskan kita dari api neraka. Bu, pengen gak dibebasin dari api neraka? Pengennya pelan. Tapi kalau Bang mau, giliran. Ya. Artinya apa? Bahwa segala sikap dan yang kita lakukan itu biasanya kan dilandasi oleh motivasi. Dan motivasi itu tumbuh karena pengetahuan yang kita miliki. Nah, maka oleh karena itu hadis ini memotivasi kita, ya, agar kita senang, gembira, suka dengan datangnya bulan Ramadan. Maka kalau sudah suka, apapun yang berat jadi ringan. Benar nggak Bu? Dulu waktu suami itu masih belum jadi suami, ya kan? Masih jadi calon, ya kan? Kalau misalnya dia lagi mendapatkan tugas di luar kota, ya kan? Jadi kalau pengen ketemu, dia harus pulang naik pesawat, kemudian dari bandara terus naik mobil. Artinya pengorbanannya kan cukup lumayan. Kira-kira dilakonin apa enggak itu kayak gitu? Dilakonin. Kenapa? Karena ingin ketemu dengan orang yang disukainya. Nah, jadi kalau sudah suka, yang berat jadi ringan. Bahkan kata pepatah, gunung akan aku, lautan akan aku, masih dilewati. Kenapa hal itu dilakukan? Karena berawal dari rasa suka, motivasi. Maka hadis ini memotivasi kita agar kita gembira, agar kita senang dengan akan datangnya bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Ibu pada salaman mau kemana? Belum selesai kok. Nah, itu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Bapak yang hadirin semuanya. Ketika bulan Ramadan datang itu, maka manusia dibagi menjadi 3 kelompok. Manusia dibagi berapa, Bu? 3 kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang celaka.
kelompok orang yang celaka. Kenapa celaka? Karena hadirnya Ramadan, dia tidak menjalankan perintah agama. Waktunya siang hari orang pada puasa, dia madang, ya kan? Enggak berpuasa. Waktunya orang pada sholat taraweh, ya, dia mah pongkoy aja, pongko, ya, atau istilahnya nongkrong, ya, ngobrol di kafe. Orang pada sholat taraweh, dia tidak mau ibadah. Bahkan kehadiran Ramadan bagi orang yang kelompok ini itu seolah-olah menjadi beban, ya, yang akan membatasi gerak-geriknya, yang akan membatasi sikap tingkah lakunya, mengekang hawa nafsunya. Ketika mau datang besoknya Ramadan, ya Ramadan lagi. Nah, jadi Ramadan itu jadi beban. Ya kan? Maka jangan heran Bapak dan Ibu sekalian, ketika bulan Ramadan di siang hari, biasanya kalau setan itu datangnya malam hari kan. Nakut-nakutin orang biasanya malam hari kan ya. Nah, di bulan Ramadan itu setan siang hari. Biasanya kalau setan itu kadang-kadang kan wujudnya seluruh tubuhnya kan. Nah kali ini kakinya nggak kelihatan biasanya kan. Kalau setan itu dia jalan, kakinya nggak kelihatan. Ya di film-film kan gitu ya. Kelihatan badan sama tubuhnya doang. Tapi kalau di bulan Ramadan kebalik. Setan yang kelihatan itu apa? Kakinya doang. Badan sama kepalanya nggak kelihatan. Karena tertutup hordeng. Nah, kelompok orang seperti ini disebut orang yang celaka. Hadirnya Ramadan tidak dia mendapatkan ampunan dari Allah, tidak meraup pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini disebut orang yang apa Bu? Celaka. Maka kata Rasulullah SAW dijelaskan dalam sebuah hadis, Rogiba ankun rojulin, sungguh celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan, ketika datang kepadanya bulan Ramadan, sumang salah, kemudian berlalunya bulan Ramadan, qabla ayaghfira lahu, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau datangnya Ramadan tidak menyebabkan dia mendapatkan ampunan dari Allah, ya, maka ini disebut orang yang celaka. Kenapa celaka tadi? Karena dia tidak menjalankan perintah agama. Na'udzubillah min, kita berlindung kepada Allah dari kelompok ini. Saya yakin yang hadir di sini mah nggak mungkin nggak puasa, insya Allah pasti puasa ya, kecuali ada uzur karena tampak wajahnya kalau di sini menjadi wajah penghuni surga. Amin ya robbal. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang rugi. Yang apa Pak? Rugi. Kalau tadi celaka. Kenapa yang kedua disebut kelompok yang rugi? Karena hadirnya Ramadan dia tidak meraup pahala. Dia puasa di bulan Ramadan, gitu kan. Kadang-kadang tarawih juga, gitu kan, kadang-kadang. Nah, tapi dia dari puasanya nggak dapat apa-apa. Disinggung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash. Kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya, ilal ju'i wal 'atash, kecuali lapar dan haus saja. Nahan lapar, nahan haus, tapi tidak dapat apa-apa.
juga. Ya, terima kasih. Nah itu Pak. Jadi dia puasa di bulan Ramadan, tapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Padahal harusnya kalau dia puasa itu dapat pahalanya luar biasa. Nanti akan saya jelaskan hadis. Kenapa dia tidak mendapat apa-apa? Sehingga dia termasuk dalam kelompok orang yang rugi. Karena dia puasa, tapi mulutnya nggak puasa. Nah, ya, mulutnya masih senang ngomongin orang. Mulutnya masih suka mencibir. Kalau ketemu sama orang ketus. Ya. Nah orang seperti ini nih puasanya nggak dapat apa-apa dari puasa. Ketemu sama orang disapa, Assalamualaikum, kemana? Situ. Ketus banget gitu kan, asem mukanya. Ya, jadi melihatnya juga apa ya? Ya begak gitu. Nah, dia puasa tapi matanya nggak puasa. Hati-hati nih Pak ya. Bulan Ramadan, mata kita harus dijaga. Karena kalau mata kita nggak dijaga nih, kata Ustaz Hasan Arif, aduh, nggak dilihat barang bagus, lihat dosa, pahala hilang semua. Separuhnya gede. Kita melihatnya begini ya. Jadi kita harus menjaga. Makanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang mendapatkan ampunan Allah itu, kata Rasulullah dalam hadisnya, man shoma Ramadana. Terus di umumnya kalau saya baca itu pasti kelanjutannya imanan wa ihsanan. Padahal ada hadis yang lain. Kata Rasulullah, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa arafa hududahu. Nah, ini tambah hadis riwayat yang lain. Wa arafa hududahu, dan mengetahui batasan-batasannya. Mengetahui batasan itu ilmu yang berhubungan dengan puasanya. Apa rukun puasa itu apa? Yang membatalkan puasa itu apa saja? Yang makruh bagi orang yang berpuasa, yang disunahkan bagi orang yang puasa itu apa? Yang kemudian bisa membatalkan puasa apa? Kalau ada orang puasa bulan puasa dia tidak bisa berpuasa karena uzur, maka siapa saja orang yang boleh mendapatkan uzur tidak puasa, dan apa konsekuensi kewajibannya? Apakah dia mengqadha di hari lain saja, atau bayar fidyah saja, atau kedua-duanya? Bayar fidyah juga, qadha juga. Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan ini harus tahu. Makanya kata Rasulullah, man shoma Ramadana wa arafa hududah, dan mengetahui batasan-batasannya. Wa tahafadhu, ya, mimma yang bagi at-tahafadhu, dan dia mampu menjaga dari apa-apa yang harus dijaga. Nah, setelah mengetahui, dijaga yang harus dijaga. Makanya tadi mulut dijaga, mata dijaga, telinga dijaga, hati dijaga dari prasangka buruk, dari suudzon, dari dendam, dari iri, dengki, hasad, lintasan pikiran juga dijaga. Maka kalau sudah dijaga semua, ya, dari pengetahuan yang kita miliki, kata Rasulullah, kufiro ma qablahu. Kufiro dihapus ma dosa-dosa qablahu yang sebelumnya. Nah, jadi dihapusnya dosa sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mengetahui batasan-batasan puasa. Ilmu yang berhubungan dengan puasa, dan kemudian menjaga apa yang harus kita jaga pada saat berpuasa. Nah, kalau seperti ini, insya Allah puasa kita termasuk kelompok yang ketiga, yaitu orang yang beruntung. Yang apa, Bu? Jadi kelompok manusia orang Muslim ketika datang bulan Ramadan dibagi 3 kelompok. Yang pertama tadi apa? Celaka. Siapa orang yang celaka?
orang yang tidak menjalankan syariat agama Allah, termasuk puasa. Yang kedua, kelompok yang rugi. Siapa kelompok yang rugi? Orang yang puasa tapi nggak menjaga, ya, tidak menjaga tubuhnya, ya, alat indrawinya dari hal-hal yang harus dijaga. Nah, sehingga puasanya nggak dapat apa, kecuali lapar dan dahaga saja. Maka orang yang seperti ini rugi. Kelompok yang ketiga, kelompok yang beruntung. Siapa kelompok yang beruntung? Orang yang ketika masuk bulan Ramadan, dia tahu ilmunya tentang puasa. Dia tahu, kemudian dia mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang harus dijaga pada saat sedang berpuasa, sehingga dia mendapatkan ampunan, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ibu bapak sekalian, kalau kita sudah mampu menjaga itu yang harus kita jaga. Kemudian kita berpuasa, maka kata Rasulullah tadi, kufiro ma qablahu, kufiro akan dihapus, dikafaroti ma dosa-dosa qablahu yang sebelumnya. Kalau sudah dihapus dosa-dosanya, maka dia termasuk orang yang mendapatkan ampunan. Digambarkan dalam riwayat yang lain, orang yang seperti nanti selepasnya bulan Ramadan, kata Rasulullah, kawaladatu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau bayi baru dilahirkan, kira-kira punya dosa apa enggak, Bu? Bu? Kalau orang baru lahir, kira-kira dapat dosa? Punya dosa? Suci, bersih. Maka orang yang berpuasa, kemudian dia mampu menjaga dirinya, selepas Ramadan bersih kembali seperti bayi. Amin ya rabbal. Dan kalau sudah bersih, sudah suci, sudah kembali kepada kefitrahannya, maka nanti kalau kemudian dia wafat, nanti di akhirat dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dia akan menjadi calon penghuni surga dari ibadah puasa. Karena nanti di akhirat, Bu, pada saat kita nanti dihisab, kemudian orang akan masuk surga atau masuk neraka tergantung amalan perbuatannya. Nah, orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga, nanti akan masuk melalui pintu khusus, pintu puasa. Namanya apa, Bu? Itu apa? Ada yang tahu? Dikatakan dalam hadis Rasulullah, inna lil jannati baban, sesungguhnya bagi surga ada sebuah pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, dikatakan padanya ada sebuah pintu namanya ar-rayyan. Nanti yaqul, dia nanti akan berbicara pada hari kiamat. Jadi kenapa di hari kiamat itu benda-benda itu pada bisa ngomong. Bahkan tubuh kita ini, tangan kita, mulut kita akan bisa ngomong nanti. Nah, termasuk pintu ini nanti akan ngomong, memanggil-manggil nanti pada saat yaumil hisab. Aina shaimun, kata ar-rayyan, pintu ar-rayyan nanti ngomong. Aina shaimun, mana orang yang berpuasa? Nah, gitu ya. Mana yang berpuasa? Kira-kira begitu. Nah, ketika ada orang yang berpuasa, ini orang rokok nih. Wah, ada Pak Joko. Pak Joko sini. Masuk. Masuk surga melalui pintu. Semua yang hadir di sini akan dipanggil nanti melalui pintu ar-rayyan. Amin. Maka kata Rasulullah, fa idza dakhala akhiruhum, maka apabila ada orang yang paling terakhir yang puasa masuk melalui pintu surga itu, ughliqa dzalikal bab, ditutuplah pintu itu. Artinya pintu surga yang namanya ar-rayyan adalah pintu khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kira-kira kita pengennya masuk yang kemana? Kelompok yang mana? Kelompok pertama, kedua, ketiga? Yang insya. Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar kita termasuk kelompok yang ketiga, sehingga nanti bulan Ramadan itu memberikan keberkahan kepada kita. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Betul nggak?
Bulan Ramadan percaya nggak Bu? Kalau bulan Ramadan itu penuh berkah. Nanti Bu, kata Rasulullah dalam hadis dikatakan, qad ja'akum syahrun mubarakun. Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Iftarada alaihimus siyamah, yang diwajibkan atas kalian di dalamnya untuk berpuasa. Berarti bulan apa itu? Bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Salah satu keberkahannya nanti Bu, sering saya sampaikan di Poliko saya, Pak Joko ya. Kalau nanti datang bulan Ramadan, itu akan tumbuh para entrepreneur baru, pengusaha dadakan, yang nggak biasa dagang kolak, yang nggak biasa dagang lontong. Betul nggak? Ada yang jualan es, intinya pada jualan takjil, ya. Kenapa? Ya kalau dagang kan, alhamdulillah kita bukannya dari dagangan kita, gitu kan, nggak perlu beli misalnya. Kemudian kalau ada keuntungan, alhamdulillah untuk tambahan income, pendapatan keluarga. Alhamdulillah. Itu berkahnya Ramadan. Bahkan ibu sekalian, yang hebatnya bulan Ramadan itu, ya, sampai biji salak yang kalau di bulan-bulan biasa itu keras, di bulan Ramadan mendadak jadi lembek. Bener gak Bu? Jadi banyak orang makan biji salak di bulan Ramadan. Ini saking berkahnya Ramadan nih. Bayangin, ya, kalau di bulan-bulan biji salak keras bener, di bulan Ramadan jadi lembek. Masya Allah, berkah Ramadan ya. Itu keberkahan secara dunia. Nah, keberkahan secara ukhrawiyah, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan dilipat gandakan pahala. Dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam, setiap amal dari keturunan anak Adam, yudha'afu, dilipat gandakan. Wal hasanatu bi'asri amsalihah, setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Illa sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau di bulan-bulan biasa ini cerita bulan-bulan biasa, bukan Ramadan. Setiap kebaikan orang yang beriman dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Itu di bulan biasa. Contoh, coba saya pengen tanya ke ibu nih, Bu, amalan apa yang kalau kita melakukannya pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali lipat? Amalan apa Bu? Halo? Apa? Sedekah? Sedekah? Masa sedekah 10? Baca? Siapa tadi? Baca Quran. Iya kan? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, ya kan? Maka pahala dari orang membaca Quran itu, kata Rasulullah, wal hasanatu bi'asri amsalihah, dibalas dengan balasan 10 kali di satu huruf, dibalas dengan 10 kebaikan. Bukan satu ayat, bukan satu huruf. Bayangkan kalau kita baca Quran, misalnya Alif Lam Mim, ya, ada jamaah Masjid Al-Madinah di bulan Ramadan, pengen tadarus habis sholat terawih, baca Quran
setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baru baca alif lam mim. Karena tadi bukanya pakai lontong sambalnya pedes. Baru baca alif lam mim perutnya mules. Ya kan? Perutnya mules ini, waduh berontak. Akhirnya baca Qur'annya udahan. Shadaqallahul azim. Baru alif lam mim perutnya mules. Shadaqallahul azim. Tapi dia sudah baca berapa huruf tuh? 3 huruf. Alif lam mim. 3 huruf alif lam dan mim. Satu hurufnya berapa? Kalau 3 huruf, alhamdulillah. Ya masa tiap hari bacanya cuma 3 huruf kan nggak mungkin ya. Maka itu contoh amalan yang kalau kita lakukan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian ada amalan juga, kata hadis tadi, illa sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, apa amalan yang kalau kita lakukan oleh Allah dibalasnya itu sampai 700 kali lipat? Amalan apa, Bu? Sedekah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dijelaskan. Kalau nggak salah ayatnya 261. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Kahabbatin seperti satu biji tanaman. Ketika biji tanaman itu ditanam, ya, kemudian tumbuh ambatat, tumbuh menjadi pohon yang besar, ya, memiliki ada 7 dahan. Ambatat sab'a sanabil, ada 7 dahan, jadi pohonnya jadi besar, kemudian dahannya ada 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap dahannya dia melahirkan atau membuahkan ada 100 buah. Jadi satu dahan ada 100. Jadi kalau ada 7 dahannya tadi, jadi berapa? 700. Jadi perumpamaan orang yang infak di jalan Allah, sedekah di jalan Allah, kata Allah ini bukan kata saya. Perumpamaannya seperti orang nanam biji tanaman, kemudian dia tumbuh besar, memiliki 7 dahan, masing-masing dahannya ada 100, jadi 700. Artinya satu nanam, buahnya 700. Satu nanam, dibalas 700. Itu pahala sedekah. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian sedekah, ya kan, hadir di majelis taklim biasanya ada kotak muter di Al-Madinah, ya kan? Tadi ada kotak muter, ada ya. Nah, ketika kotak muter, nah kita kan sedekah tuh, infak untuk kemakmuran masjid, fi sabilillah. Kita masukin infaknya 1.000 rupiah, ya Bu. Infaknya berapa Bu? 1.000. Berapa tadi? Masukin kotak berapa tadi? Ya, alhamdulillah. Masalah infak gak penting gede dan besar, yang penting apa infaknya 1 juta ikhlas daripada 2.000 nggak ikhlas. Coba ya. Nah, begitu. Jadi kalau kita infak 1.000 dibalas 700 kali lipat. Jadi berapa tuh? 1.000 dikali 700, jadi 700.000. Balasannya 700.000. Pasti nggak mungkin kan 700.000. Nanti balasannya tuh bisa jadi rezekinya jadi berkah. Ya mungkin juga misalnya infaknya 1.000, tiba-tiba dapat rezeki 700.000, bisa jadi begitu. Bisa jadi kita infaknya 1.000, dapat rezekinya misalnya 100.000, bisa jadi. Tapi yang pasti dibalasnya 700.000.
Kalau misalnya di dunia yang dibalasnya itu 100.000, berarti masih kurang berapa? 600. 600 itu nanti dikasihnya nanti di akhirat. Nanti pada saat hitungan amal ada catatan pahala 600.000 yang dulu waktu di dunia belum dibalas, dibayarkan sama Allah. Yakin bahwa setiap sedekah yang kita yang kita infakkan dibalas dengan 700 kali lipat. Itu bicara di bulan biasa. Kata Rasulullah begitu. Kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan dari keturunan anak Adam dilipat gandakan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Illa sab'imi'ati dhi'fin. Bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala Azza wa Jalla berfirman, Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu li untukku, kata Allah. Wa anna adzibihi, dan akulah yang berhak membalas dari balasan pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau orang berpuasa, balasannya terserah Allah. Kalau orang melakukan kebaikan di bulan puasa, di bulan Ramadan, balasannya terserah Allah. Kalau di bulan biasa tadi 10 sampai 700 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan, bulan puasa, balasannya terserah Allah. Mau dibalas 1 juta, mau dibalas 100 juta, bahkan 1 triliun, itu terserah Allah. Wa anna adzibihi. Makanya di bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Kalau misalnya kita sholat berjamaah di bulan biasa, itu pahalanya 7 derajat kebajikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi, bukan hanya 27 derajat. Berapa? Terserah Allah. Tergantung kualitas ibadah kita. Semakin berkualitas, pahalanya akan semakin baik. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini wajar kalau kemudian selepasnya bulan Ramadan kita beribadah di bulan Ramadan, kawaladat subuh seperti bayi yang baru dilahirkan. Kenapa? Pahala berlipat ganda. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, supaya puasa kita tahun ini lebih berkualitas dan harapan kita tentu mendapatkan ampunan dari Allah dan kita dimasukkan melalui pintu surga Ar-Rayyan namanya, maka kita penting, Masjid Al-Madinah merasa penting untuk mengadakan yang disebut Tarhib Ramadan. Apa itu Tarhib Ramadan? Menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka kata ulama, arba'un istidad li tarhibi Ramadan. Ada 4 persiapan yang harus dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan agar Ramadan tahun ini lebih berkualitas dari tahun-tahun sebelumnya. Kita menyiapin persiapan tahib Ramadannya seminggu sebelum masuk Ramadan. Kalau Rasulullah itu nyiapin diri, ya, menyiapkan dirinya dan juga menyiapkan para sahabat itu bahkan dari sejak bulan Rajab. Kalau kita mau puasa baru tahib, ya, alhamdulillah daripada kagak kan begitu. Ya Umar ya. Cucurak. Bahasa kitanya cucurak. Apapun istilahnya, intinya mah tahib kan begitu. Kalau Rasulullah itu dari sejak bulan Rajab menyambut Ramadan itu. Apa indikasinya bahwa Rasulullah menyiapkan diri menyambut Ramadan itu dari sejak bulan Rajab? Cirinya adalah dari doa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Doanya sudah kita hafal semua. Apa ya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Doa makan. Jangan ketawa ya, jangan kesasar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa badilna Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Jadi Rasul dari sejak bulan Rajab sudah berdoa agar diberikan keberkahan.
ya kan? Kita mintakan keberkahan itu kan, kita sudah lakukan itu sebenarnya ya. Ketika kita berdoa itu, kita berharap Allah memberikan keberkahan kita di bulan Rajab. Apa itu keberkahan? Kita kan sering Bu yang mengucapkan mudah-mudahan berkah ya, kan gitu. Ketika saudara kita, teman kita, sahabat kita, suami kita, anak kita ulang tahun, biasanya kita ngirim WA. Nah, apa tuh doanya? Barakallahu fi umri. Nah, barakallahu. Apa artinya barakallahu? Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan fi umri pada umurmu, usia. Nah, kita didoain supaya dari berkah. Maka umur yang berkah itu adalah umur dengan bertambahnya usia kita. Ya, kita semakin dekat dengan Allah, semakin rajin ibadahnya. Itu namanya berkah umurnya. Jadi kalau didoain tapi kita nggak semakin dekat dengan Allah, semakin tua, bukan semakin sering datang ke masjid, tapi malas datang ke masjid. Di Masjid Al-Madinah harusnya makmur, ya kan? Karena orang Islamnya banyak, ya kan? Masjid Al-Madinah ini dikelilingi oleh berapa RT? 3 RT ya. Satu RT-nya berapa kakak? Rata-rata 40. Ya, katakanlah 40 yang paling sedikit. Kalau 40 dia punya anak laki-laki, setiap rumahnya misalnya 1, berarti satu rumah itu minimal 2, bapaknya sama anaknya. Kan kalau minimal 1, kan ada yang 2, ada yang 3 kan begitu. 5 minimal 1, berarti satu rumah 2 orang laki-laki. Kalau 40 berarti berapa? 80 kali 3 RT 240. Kira-kira kalau diisi 240 muat nggak? Penuh nggak? Alhamdulillah. Ya kalau subuh 2 baris setengah. Biasa kalau saya ngisi kajian 2 baris setengah. Sekali waktu nggak apa-apa, pas kajian hari Minggu, ibu-ibu ikut sholat berjamaah juga di sini. Dengerin nasihat para ustaz, ya kan? Setiap ahad subuh kan ada kajian ya, supaya kelihatan syiarnya. Biasanya kalau ada ibu-ibu jadi semangat, ya Pak. Kenapa? Biasanya kalau ada ibu-ibu makanannya lebih komplit. Biar semangat, nggak apa-apa syiar. Nah, begitu. Nah, jadi semakin bertambah usia itu artinya semakin dekat dengan Allah, semakin senang ibadah. Itu namanya barokah. Begitu juga rizki. Ketika Allah kasih rizki kepada kita, maka rizki yang berkah itu dengan rizki yang banyak kita semakin dekat dengan Allah. Semakin rajin sholatnya, semakin rajin sedekahnya. Begitu namanya rizki yang berkah. Tapi kalau kemudian dikasih rizki sama Allah, bukannya semakin dekat sama Allah, malah semakin jauh. Dulu waktu masih hidupnya biasa-biasa saja, rajin ke Masjid Al-Madinah. Nah, gitu. Rajin hadir di majelis ilmu. Giliran jabatannya naik di kantor, yang berefek pada gajinya juga naik, akhirnya mulai jarang ke masjid. Itu tandanya rizkinya jadi itu nggak berkah itu kalau begitu. Ya. Jadi kalau misalnya waktu masih biasa-biasa rajin ke masjid, begitu naik jabatan, Ustaz, mohon maaf saya sekarang kadang-kadang tugasnya keluar kota. Iya, kalau di luar kota iya nggak apa-apa. Pas beliau di rumah datang ke masjid. Ini mah di luar kota nggak datang. Ketika ada di rumah juga orang datang. Sama baik gitu kan. Itu tandanya rezekinya kurang Maka kalau pengen rezeki kita berkah, semakin kita dikasih rezeki sama Allah, maka kita semakin dekat sama Allah. Itu namanya barokah. Nah, kemudian artinya apa? Artinya bahwa keberkahan itu membuat kita enteng ibadah. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban. Maka artinya kita semakin enteng ibadahnya. Begitu.
Sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan, ibadah kita semakin giat, ibadah kita maksimal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah terbiasa dimulai dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Itulah makna dari doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Maka Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi saya katakan ada 4 persiapan yang harus kita lakukan. Persiapan yang pertama adalah isti'dadus saqafi. Isti'dad, persiapan as-saqafi, wawasan atau ilmu yang berhubungan dengan Ramadan. Itu saya katakan tadi, supaya berkualitas, maka kita ilmunya harus kita pahami. Apa saja yang harus kita ketahui. Contoh misalnya terkait dengan rukun puasa. Rukun puasa ada berapa, Bu? Bu, rukun puasa ada berapa? Hah? Ada? Kok nggak ada yang jawab? Pak, rukun puasa ada berapa, Pak? Ada? Hah? Nggak ada yang ya salah. Rukun puasa, rukun itu artinya apa? Sesuatu yang wajib dilakukan. Kalau kita tinggalkan menyebabkan tidak sahnya ibadah. Itu namanya rukun. Nah, rukun puasa itu ada 2. Kalau sering jawab benar. Rukun puasa ada 2. Yang pertama apa? Niat itu menjadi rukun dari setiap amal ibadah apapun. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap amal akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi tergantung niat. Makanya di puasa salah satunya juga ada rukun yang kaitannya dengan rukun puasa, yaitu niat. Nah, apa yang membedakan niat puasa dengan niat ibadah yang lain? Puasa juga kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Senin Kamis sunnah. Nah, kalau puasa Daud, puasa Ayyamul Bid itu sunnah. Bulan Ramadan puasa wajib. Apa yang membedakan niat antara puasa wajib dengan puasa sunnah? Ini harus tahu juga. Ya, sama-sama diucapkan. Harus diucapkan waktunya. Kalau puasa wajib, waktu wajib diucapkannya kapan? Pada malam hari, dari sejak maghrib sampai sesaat sebelum masuk waktu subuh. Itu tentang waktu. Ya, kalau udah masuk azan itu udah lewat. Maka orang itu kalau bulan puasa, bulan Ramadan, niatnya itu harus malam hari. Boleh setelah maghrib, boleh setelah isya, boleh setelah sholat tarawih, boleh setelah sahur, yang penting baru sebelum waktu subuh. Nah, kalau misalnya malam harinya lupa tidak membaca niat, maka besoknya puasanya jadi tidak sah. Misalnya, ya kan? Berhubung sudah mau lebaran, ini sudah 10 hari mau lebaran, biasa kita sibuk nyari baju lebaran, ya kan? Nah, ini ibu-ibu nih kan, mamanya Abifah. Pas 10 hari belum lebaran gitu kan, mau nyari baju buat anak, buat suami, buat mertua, buat orang tua, ya kan? Kan banyak gitu. Kalau belinya di mall-mall kan mahal, daripada mahal, ini ke tanah abang. Nah, akhirnya hari ke-19 gitu, atau hari ke-20, hari ke-21 pergilah ke tanah abang. Nyari baju, Bang. Kan biasanya kalau ibu-ibu kan nggak cukup hanya satu tempat kalau beli itu, Pak. Saya kasih tahu nih, Pak.
Sudah tahu ya. Nah, kalau udah beli di sini nih, udah nanya-nanya nih udah. Misalnya harganya 200, boleh nggak 150? Oh nggak bisa Bu, ini harganya pas 180 deh. Belum, yaudah nanti saya muter dulu deh. Pas di sana, lebih mahal lagi 210. Oh, terus muter lagi, gitu kan? Harganya 200, tapi ini baliknya nggak jelek-jelek, gitu kan? Ujung-ujungnya ini balik lagi ke situ, baru dibeli. Nah, kan kalau belinya banyak, ya kan jadi lama. Nah, akhirnya apa? Menjelang maghrib baru selesai. Pulanglah ke apa namanya? Ke Puri, ya kan? Sampai di Citayam atau sampai Bojong, atau sampai Citayam biasanya kan? Udah waktu masuk waktu isya, gitu kan? Sholat maghrib aja di kereta, gitu. Di stasiun lah, di stasiun ya. Sholat maghrib di stasiun sampai Citayam udah isya. Sampai rumah orang udah pada sholat tarawih. Ntar aja sholat isya dulu aja, yang penting sholat tarawih mah sunnah ini, gitu. Karena kecapean, tidur. Nah, pas tidur nanti sebelum sahur baru kita sholat tarawih. Karena kecapean 12 angin. Tiba-tiba Al-Madinah sudah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, azan. Belum tarawih, belum sahur, lupa juga baca nih. Nah, orang yang lupa bacanya besoknya dia tetap wajib puasa karena itu bulan Ramadan sebagai menghormati fisah di Ramadan, sebagai penghormatan terhadap datangnya bulan Ramadan, dia tetap wajib puasa, tapi tidak sah puasa. Dia wajib qadha di hari itu. Nah, itu kalau niatnya nggak tiba. Maka bersyukur kalau yang suka rajin sholat tarawih, setelah tarawih biasanya dibimbing oleh Bilal baca nih. Kan ini menyulitkan nggak? Menyulitkan kalau misalnya harus setiap malam begitu. Walaupun insya Allah bagi yang sholat tarawih mah nggak berat, tapi bagi orang-orang tertentu berat. Makanya madhab Imam Syafi'i memberikan solusi ketika malam pertama di bulan Ramadan kita sholat tarawih bersama-sama. Nanti nih di sini ada Bilal yang membimbing. Ya, niatkan untuk apa? Puasa selama 1 bulan. Nawaitu shaumal ghadi fi hadzal syahri kullihi lillahi ta'ala. Kalau pakai bahasa Arab boleh begitu. Saya niat berpuasa di bulan Ramadan tahun ini selama 1 bulan Ramadan. Boleh pakai bahasa Indonesia juga boleh begitu. Ya. Nah, maka kalau kita sudah niat 1 bulan, di hari-hari berikutnya, malam-malam berikutnya, kalau kita lupa baca niat, ya karena ketiduran, karena kelupaan dalam perjalanan dan seterusnya, kita nggak baca niat malam harinya, sudah tercover dengan niat di awal malam pertama pada saat kita membaca niat untuk 1 bulan. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh niatnya setelah sholat subuh boleh. Misalnya hari Senin nih, lupaan nggak sahur, sekarang tuh hari Senin ya. Nah, itu sudah jam 8 tuh. Tapi dari sejak subuh sampai tadi jam 8 itu belum makan, belum minum, saya puasa. Niat puasa di situ boleh. Kalau puasa sunnah, setelah sholat subuh boleh niat puasa. Asalkan dari sejak subuh sampai dia berniat belum makan dan minum. Itu bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah. Yang kedua, rukun puasa apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Gitu ya. Nah, ini contoh fikih tentang puasa yang wajib diketahui. Terus contoh lagi apa? Siapa orang yang bisa mendapatkan rukhsah? Boleh tak puasa di bulan Ramadan? Nah, dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Ya kan? Dikatakan dalam Al-Quran itu dijelaskan ayat ma'dudat, ya, pada hari-hari yang ditentukan. Ya. Ayatnya misalnya.
bahwa ayyam ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa yang pada saat itu dia dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh dia diganti diqadha di hari yang lain. Nah, jadi ada orang yang boleh enggak puasa di bulan Ramadan. Siapa dia? Orang yang sakit. Yang sakitnya yang memayahkan, bukan sembarang sakit. 3 bulan Ramadan nggak puasa. Tanya mau sekali, kamu kok nggak puasa? Saya sedang sakit. Emang sakit apa kamu? Sakit panu. Kalau sakit panu wajib sholat, wajib puasa tetap, ya kan? Kalau misalnya sakit tipes, sakit yang payah ya, yang harus dirawat, misalnya, dia nggak kuat puasa, boleh nggak puasa, maka diganti dengan hari yang lain. Ya. Kalau misalnya sedang dalam perjalanan, boleh juga nggak puasa, maka diganti dengan hari musafir, ya kan? Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yang yutiqunahu, berat untuk melakukannya, ya, fidyatun ta'amu miskin, maka boleh dia bayar fidyah. Jadi ada kelompok orang yang dia hanya bayar fidyah saja. Siapa orang yang berat melakukannya? Siapa orang yang berat melakukannya itu? Yang pertama orang yang sakit tapi nggak ada harapan sembuh. Kalau tadi sakit tapi ada harapan sembuh, sakit tipes, ya seminggu dirawat gitu kan, pulang kemudian masa penyembuhan seminggu 2 minggu lah misalnya, maka minggu berikutnya harus puasa, gitu kan? Dia wajib diqadha di hari yang lain. Tapi kalau sakitnya menahun, bertahun-tahun sakit, ya sudah 3 tahun nggak sembuh-sembuh, dia nggak kuat puasa, maka kewajibannya bayar fidyah. Atau orang lansia, orang yang sudah sepuh, ya sudah nggak kuat puasa, maka dia bayar fidyah saja. Orang yang pikun, ya badan sih masih kuat, masih segar kelihatannya, tapi pikun, maka dia nggak wajib puasa. Malamnya ikut sahur bareng sama kita. Jam 9 madang. Namanya pikun. Nah, orang yang pikun boleh nggak puasa dan dia hanya bayar fidyah. Termasuk orang yang hanya bayar, orang yang fidyah itu adalah ibu yang hamil dan menyusui. Walaupun ibu hamil menyusui ada 3 pendapat. Yang pertama pendapatnya qadha di hari yang lain. Ada pendapat yang kedua, bayar fidyah saja. Nah, Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan bahwa orang wanita hamil dan menyusui itu kewajibannya hanya bayar fidyah saja. Kenapa? Karena dia termasuk dalam ayat yutiquna, orang yang berat melakukan itu. Bu, hamil itu berat nggak, Bu? Berat kan? Apalagi ada ibu-ibu itu kalau hamil dia susah makannya, baru mencium aroma nasi aja udah gitu kan, udah mau muntah, ya kan? Akhirnya asupannya bermasalah, ya kan? Makannya bermasalah, sehingga kalau dia puasa tambah payah lagi, mengancam keselamatan jiwa. Maka orang yang seperti ini boleh nggak puasa. Apalagi kalau misalnya tahun ini hamil biasa berapa bulan? 9 ya Bu ya. Nah, mungkin ada yang prematur, ada juga yang melebihi gitu kan, tapi umumnya 9 bulan. Nah setelah melahirkan kemudian menyusui. Kan menyusui juga berarti kan? Ya kan? Berapa tahun kalau menyusui? 2 tahun Pak. Setelah hamil 9 bulan menyusui 2, belum sampai 2 tahun udah hamil lagi. Kan soalnya bapaknya kata bapaknya, mohon maaf Mak, nggak sengaja. Nah itu kan. Jadi katanya hamil melahirkan, hamil persis judul qasidah, lagu qasidah kan. Ibu wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi melahirkan. Nah, jadi kalau ibu tahun ini hamil, besoknya melahirkan, besoknya lagi hamil
hamil lagi kan. Maka kata Ibnu Abbas, ini berat orang yang begini. Maka orang wanita yang seperti ini boleh hanya bayar fidyah sah. Jadi ibu sekalian, inilah fikih puasa. Ini kalau dibahas fikih puasa bisa subuh nanti baru selesai. Ya enggak? Tapi intinya yang saya maksud Bu, Bapak sekalian, kita masih ada waktu, silahkan buka di googling. Google itu kan banyak ilmunya. YouTube juga ada banyak ilmu. Ini mah pertemuan seperti ini terakhir ini hanya untuk apa? Untuk memotivasi saja bahwa ada kewajiban kita untuk mempersiapkan diri yang berkaitan dengan masalah ilmu yang berhubungan dengan fikih puasa. Silahkan baca syaratnya, yang diwajibkan untuk puasa itu siapa saja, kemudian rukun puasa dengan yang membatalkan puasa apa, dan seterusnya dan seterusnya yang berhubungan dengan fikih. Jelas ya Bu ya? Insya yang pertama apa? Isti'dadus safar, mempersiapkan wawasan. Yang kedua, isti'dadur ruhi, mempersiapkan rohani, mental. Kenapa? Karena kekuatan manusia itu ada di ruhnya. Ketika ruhnya ringkih, walaupun jasadnya kuat, dia lemah sesungguhnya. Mentalnya lemah, kan ada orang yang fisiknya kuat, kalau mentalnya lemah, ya ketika jalan kelihatan gagah, ketika ngomong melambai, biasanya rohaninya bermasalah. Kecuali kalau yang memang ada kelainan genetis. Kalau kelainan genetis itu wajar, seperti Dr. Boyke misalnya. Memang dia kelainan genetis. Ya kalau ngomong seperti kayak wanita. Tapi dia menyadari bahwa dia itu laki-laki. Sehingga Dr. Boyke walaupun secara ngomongnya itu agak seperti wanita, tapi dia menunjukkan kejantanan. Dia menikahi wanita, dia punya anak. Ini yang benar begini. Ini mah orang nggak ngomong biasa saja, tapi karena pergaulan, bahaya pergaulan. Ada LG, laki sebelum sama laki. Ya kan? Yang satu berperan sebagai suami, yang satu berperan sebagai istri, sama-sama laki-laki. Ya kan? Nah ini namanya ruhaninya, mentalnya ini. Dan nanti di bulan Ramadan pun begitu Pak. Banyak orang di siang hari di bulan Ramadan yang nggak puasa, padahal dia orang Islam, sudah dewasa, punya anak dan istri, ya kan? Dan dalam kondisi tidak sakit, tapi dia nggak puasa. Ketika ditanya, Pak, nanti nggak puasa, karena Bapak Muslim. Saya kalau puasa itu sakit banyak Pak, saya nggak kuat kalau puasa. Sesungguhnya yang nggak kuat itu bukan fisiknya, yang nggak kuat itu apa? Rohani. Ya, buktinya anak kita yang masih SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 bisa full puasa satu hari. Masa yang sudah dewasa nggak kuat? Maka yang sakit itu rohani, jiwanya yang sakit. Makanya harus dengan cara apa? Makanya Rasulullah ketika bulan Sya'ban dan bulan Rajab itu Rasulullah banyak berpuasa untuk melatih dirinya agar nanti di bulan Ramadan dia sudah kuat. Isti'dadur ruhani, mempersiapkan ruhani. Yang ketiga, isti'dadul jasad, mempersiapkan fisik. Ini fisik kita harus dijaga supaya bugar, supaya sehat. Ya, di bulan Ramadan datang, tubuh kita sehat. Ya, walaupun sakit itu takdir dari Allah, tapi kita sebagai manusia harus berikhtiar menjaga, preventif menjaga kesehatan kita. Makan nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, olahraga ringan. Supaya apa? Ketika masuk Ramadan kita tidak sakit. Walaupun pada akhirnya nanti bulan Ramadan ternyata sakit, sehingga kita nggak berpuasa, kita wajib mengqadha di hari yang lain, ya sudah, apa boleh buat. Tapi sayang, kalau nanti di bulan Ramadan sakit, kita bisa mengqadha di hari yang lain, tapi keutamaan Ramadannya tidak sempurna, hilang. Kenapa? Karena Ramadan itu kemuliaannya, keberkahannya bukan hanya saja siangnya doang, bukan hanya malamnya doang. Seluruh waktu-waktunya itu adalah waktu-waktu yang barokah, waktu-waktu yang mustajabah kalau kita berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, sayang kalau masuk bulan Ramadan kondisi kita tidak berpuasa karena sakit. Makanya kita harus dijaga. Nah, itu yang terakhir yang keempat, Bapak Ibu sekalian,
yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan adalah istidadul mali, mempersiapkan harta, mempersiapkan yang berhubungan dengan urusan dunia. Kan biasa kan ibu-ibu kan rempong kalau mau lebaran, ya nggak? Ya ngurusin kue lebaran, bikin parsel untuk mertua, ya kan? Ya bikin gitu, akhirnya ibadahnya terganggu. Betul nggak? Nah, kadang-kadang kalau menjelang lebaran tadi itu ada yang ke Tanah Abang, ada yang ke mall, ya, ada yang ke Ramayana, ada yang ke mana CCM gitu. Akhirnya apa? 10 hari di akhir Ramadan bukannya memakmurkan masjid, ini memakmurkan mall. Nah kan? Nah ini kesalahan umat Islam. Padahal 10 hari terakhir itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Sayang kalau kita lewatkan begitu saja karena hanya urusan masalah sepele, masalah dunia, masalah baju baru, masalah kue, persiapan kue dan seterusnya. Ya, maka persiapkan dari sekarang. Kan kalau dari sekarang belinya kan harganya juga masih murah kan. Nanti kalau udah Ramadan harganya udah dinaikin walaupun diskonnya 70%, itu udah dinaikin dulu. Ya, orang dagang nggak mungkin mau rugi, ya kan? Kita udah dagang begitu. Nah, jadi dicicil dari sekarang, ya kan? Ustaz kan nunggu THR Ustaz. Ya, kalau nunggu THR ya apa boleh buat, tapi jangan seluruh waktu 10 hari digunakan untuk jalan-jalan, untuk kue dan segala macam, tapi gunakanlah untuk ibadah. Malam harinya kita rebut malam yang disebut malam Lailatul. Mari kita raih malam kemuliaan. Nah, kalau kita sudah persiapkan, kita mengetahui itu, maka insya Allah kita nggak akan nyanyiakan bulan Ramadan. Ya Bu ya, mari kita persiapkan, mari kita ikuti, kita ibadah di bulan Ramadan dengan yang maksimal agar kita meraih keutamaan bulan Ramadan. Maka sekali lagi, agar Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas, 4 persiapan yang harus kita lakukan. Kesimpulannya, yang pertama, persiapan ilmu wawasan. Ya. Yang kedua, persiapan ruhani jiwa kita. Dilatih dari sekarang puasa, gitu kan? Masih ada waktu nih kan? Boleh besok puasa, karena Sa'ban boleh. Ya walaupun besok ada Senin lagi, apalagi kan? Besok Senin, ya kan? Saya mau puasa Senin, Selasa, Rabu, boleh silakan. Ya, yang nggak boleh itu 1 hari sebelum Ramadan itu Yaumusyak namanya. Yaumusyak itu nggak boleh puasa. Nah, jadi 1 hari sebelum puasa nggak boleh puasa. Tapi kalau 2 hari sampai ke sini itu masih boleh puasa di bulan Sya'ban. Silakan puasa. Latih sedekah, latih sholat qiyamul lail, supaya apa? Supaya hidup kita berkah, ibadah kita enteng. Persiapan yang kedua, istidadul ruh, mempersiapkan jiwa. Yang ketiga, persiapan jasmani kita, jaga kesehatan tubuh kita agar tetap bugar sehingga bermanfaat kita puasa. Yang keempat, istidadul mal, mempersiapkan harta. Nah, harta harus disiapkan harusnya. Manajemen keuangan keluarga itu sebenarnya harusnya ada saving untuk bulan Ramadan. Harusnya ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu walaupun makannya 2 kali, budgetnya bisa lebih dari hari-hari biasa. Nah, ya kan? Harus ada kolaknya, harus ada lontongnya, harus ada gorengannya, harus ada esnya. Belum nanti makan beratnya, ya kan? Budgetnya bertambah. Makanya harus ada dana saving yang dikumpulkan nanti bulan Ramadan ya. Soyogianya. Mudah-mudahan dengan 4 persiapan ini, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang maksimal ibadahnya, sehingga kita meraup pahala sebanyak-banyaknya, sehingga lewat bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita termasuk orang yang merupakan orang yang beruntung menjadi calon penghuni surga, masuk melalui pintu yang namanya Ar-Rahman. Demikian permintaan maaf. Qul qali hadza astaghfirullaha lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Bang,
Mungkin dari ibu dulu yang ada yang mau bertanya seputar kegiatan kita nanti di bulan suci Ramadan. Baik, Ustaz. Ya, silakan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan tentang kalau di bulan Ramadan itu ibu-ibu kan memasak dan mencicipi masakan walaupun hanya di ujung lidah itu, bagaimana hukumnya? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ibu-ibu memasak kemudian mencicipi hanya di ujung lidah kemudian tepehin ya, jangan telan, maka itu boleh. Tidak yang membatalkan itu ketika memasukkan melewati tenggorokan, ya, melewati lubang yang tembus ke sistem pencernaan tubuh, baik dari mulut maupun dari dubur, ya, dari hidung misalnya, sama itu tembus sampai ke pencernaan. Nah, itu nggak boleh. Maka ada obat yang dimasukkan lewat tubuh. Kalau ada obat yang dimasukkan lewat tubuh, maka itu burungnya. Ya. Jadi kalau hanya mencicipi di ujung lidah kemudian berpehing itu tidak membatalkan. Ya, jangan. Ustaz, kalau mencicipinya satu ini boleh nggak? Nggak boleh. Itu membatalkan. Itu ya Bu ya. Cukup ya, ada sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Prianto atas ceramah agama. Semoga menambah ilmu kita untuk kedepannya, apalagi kita juga akan menyambut bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin.